Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madu Kesmaninggar dengan NPM 1931090111. Saya merupakan mahasiswi UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019, prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Hal ini melalui upaya demokratisasi pendidik diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa mengorbankan hak martabat dan dirinya. Kehidupan demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan tindakan menghargai keberagamaan potensi individu yang berada dalam kebersamaan. Dengan demikian, segala bentuk penyamarataan individu dalam satu uniformitas dan pengingkaran terhadap keunikan sifat-sifat individu bertentangan dengan salah satu prinsip demokrasi. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya atau inteligensinya, kesehatannya, maupun keadaan sosial dan sebagainya. Di kalangan taman siswa dianut sikap Tutwuri Handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Pendidikan demokratis memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, desentralisasi kewenangan, di mana pengelola pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola, tenaga didik maupun masyarakat dalam menciptakan isi sistem pembelajaran termasuk pengembangan kualitas si peserta didik. Di sisi lain, pendidik demokratis akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat. Adapun pendidikan demokratis berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun lokal. Sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidik tanpa memperhatikan pluralisme subjek pendidik sudah harus saatnya diinovasi agar terciptanya civil society atau suasana pendidikan yang demokratis akan mendorong tumbuhnya iklim egalitarian, kesamaan atau kesetaraan derajat dalam kebersamaan antara peserta didik dan pendidik, serta secara sederhana demokratisasi pendidikan dapat diartikan proses pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dan kehendak civil society atau masyarakat kecil. Yang kedua, hubungan pendidikan dan demokrasi. Dalam kaitan
Antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama, muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang bahwa sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa. Sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan fakta demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan. Yang kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan mengharapkan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri lagi. Jadi, hubungan demokrasi dan pendidikan sesungguhnya sangat berkaitan satu sama yang lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan itu harus dilaksanakan secara demokratis atau sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokrasi juga mempunyai ciri suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu agar mempunyai nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, membangun sistem pendidikan demokrasi. Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi. Pendidikan dan demokrasi hanya dapat diwujudkan dalam tataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana cara pendidik tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokrasi. Ini juga bersifat umum dalam arti mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen, yaitu kurikulum, materi pendidikan, sarana dan prasarana, lingkungan siswa, guru dan tenaga pendidik lainnya, proses pendidikan dan lainnya. Bisa juga bersifat khusus ya, yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut. Misalnya, bagaimana sih kurikulum atau bahan pembelajaran atau proses belajar mengajar direncanakan sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, pengertian pendidikan global. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui pengajaran maupun penelitian yang berlangsung secara terus-menerus. Pendidikan global adalah upaya sistematis untuk membentuk kesadaran, wawasan, dan cara pandang siswa. Karena melalui pembelajaran tersebut, siswa dapat memperoleh materi yang lengkap dan komprehensif terkait isu-isu umum yang ada. Pendidikan global memberikan makna hidup kita dalam masyarakat manusia.
sebuah desa global di mana orang-orang yang saling berhubungan titik perbedaan seperti ras etnis dan batas-batas negara bukanlah hambatan tapi komunitas. Perbedaan antara orang yang berbeda. Pendidikan global merupakan suatu ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama dengan yang lain. Selanjutnya itu dampak globalisasi bagi pendidikan. Kemajuan globalisasi terutama ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya sangat berdampak bagi keberadaan aspek kehidupan khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Semakin mudahnya akses informasi, hal ini terlihat ya dengan adanya sekolah-sekolah yang membuka kelas bilingual dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Melayu maupun bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran wajib. Selain itu, sekolah-sekolah menengah hingga perguruan tinggi itu sudah banyak yang membuka kelas internasional. Untuk Indonesia, hal ini tidak lain dimaksudkan agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di dunia internasional dan menjawab berbagai tantangan globalisasi. Dengan dimilikinya tenaga kerja yang berkualitas, tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Di Indonesia mampu memperbaiki kualitas ekonomi. Namun hal ini tentu sangat membutuhkan perpaduan antara kemampuan otak yang mumpuni dan keterampilan dasar yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah dengan globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia, khususnya dengan sumber daya manusia. Dengan dimilikinya tenaga kerja yang berkualitas, tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa dampak positif globalisasi atau pendidikan globalisasi. Yang pertama itu semakin mudahnya akses informasi. Tak dapat dipungkiri ya bahwa kemajuan teknologi telah mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam akses informasi. Bagi siswa tentu sangat memudahkan bagi mereka untuk memperoleh sumber belajar lain di samping dari buku dan penjelasan guru atau dosen. Yang kedua, globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Hal ini yang dimaksud adalah pendidik. Apabila pendidikan dilakukan dan dilaksanakan secara berkualitas dan mengikuti perkembangan arus globalisasi, maka akan menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan keahliannya. Berikutnya, globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi pendidikan terjadi secara mengglobal atau mendunia. Segala perubahan-perubahan aspek pendidikan terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia ya. Apabila perkembangan globalisasi dapat diikuti dan disesuaikan dengan tepat, maka akan membuat kualitas pendidik Indonesia memiliki standar yang sama. Yang terakhir itu, globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. Seperti yang telah dijelaskan di atas,
Apabila pendidik dilakukan secara berkualitas dan mengikuti kebutuhan dan perkembangan globalisasi, maka akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia internasional. Indonesia mampu memperbaiki kualitas ekonomi, namun hal ini tentu sangat membutuhkan perpaduan antara kemampuan otak dan yang mumpuni dan keterampilan dasar yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia, khususnya dengan sumber daya manusia. Di sini saya akan sedikit menjabarkan dampak negatif terhadap pendidikan Indonesia. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh pemilik modal, dan dimana dimaksudkan adalah sekolah-sekolah dapat dijadikan objek komersil seiring dengan perkembangan neoliberalisme yang melanda dunia. Yang kedua itu, dunia pendidikan akan sangat tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan. Dengan memanfaatkan internet sebagai media pencari informasi bisa didapatkan banyak keuntungan, diantaranya adalah mendapatkan informasi yang lengkap dan dalam waktu yang cepat atau singkat ya. Yang ketiga, globalisasi akan melahirkan suatu golongan di dalam dunia pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan seharusnya harus dilakukan secara selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini. Yang terakhir itu, akan semakin terkikisnya kebudayaan bangsa akibat masuknya budaya dari luar atau asing. Globalisasi dapat menyebabkan masuknya budaya atau percampuran budaya asing atau akulturasi kebudayaan dengan budaya asli Indonesia. Yang terakhir, solusi pendidikan di masa pandemi. Terhitung sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara Indonesia. Seluruh warga di dunia termasuk Indonesia. Wabah global telah melanda dunia, begitu pula yang terjadi di Indonesia. Sehingga program stay at home dilaksanakan sebagai upaya menekankan perluasan COVID-19. Modus pembelajaran dialihkan menjadi kelas virtual agar mahasiswa tetap mendapatkan hak memperoleh ilmu tetap aman dengan di rumah saja. Langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memperlakukan pendekatan yang berbeda dengan hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana dan prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang mandiri. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana dan prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Banyak sekali kesulitan yang terjadi pada pembelajaran daring seperti terkendala sinyal dan borosnya penggunaan kuota. Maka dengan itu di sekolah, kampus memberikan subsidi
kuota kepada mahasiswa dan muridnya ya, agar tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Baik, demikian materi yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.